Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mengingatkan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku yang ada di rumah. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi bertatap layar, harus tetap semangat ya. Kita mulai pelajarannya dengan membaca doa agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum belajar kita bernyanyi dulu yuk. Ada yang masih ingat lagu di sini senang di sana senang? Oke, liriknya kita ganti ya dengan membaca Al-Quran bersama Wahid Isnin Salat. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran, di rumah baca, di kelas baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Nah, tadi kita sudah membaca doa dan sudah bernyanyi juga. Sekarang kita mulai belajar hari ini, yaitu belajar tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran sesuatu yang sudah tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari. Ibarat dalam suatu perjalanan, Al-Quran merupakan petunjuk ataupun peta pemberi arah kepada manusia. Ibu akan memberikan cuplikan video yang berkaitan dengan Al-Quran. Silahkan anak-anak lihat ya, dan apa saja hikmah yang bisa anak-anak ambil dari cuplikan video tersebut. Ini dia videonya. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, kenalkan, namaku Rizky. Sekarang Rizky mau mengajak teman-teman untuk selalu belajar Al-Quran. Kalian mau tahu nggak? Banyak kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari Al-Quran. Mari aku beritahu. Pertama, membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan kebaikannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan siapa saja yang mempelajarinya. Sabda Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Selanjutnya, adapun kebaikan bagi mereka orang yang berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkaji atau mempelajarinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Nah, itu teman-teman. Masih banyak lagi kebaikan-kebaikan kalau kita mempelajari Al-Quran. Ayo kita belajar Al-Quran. Oh iya, jangan lupa selalu berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, setelah kalian menyaksikan cuplikan video yang ibu beri tadi, banyak sekali bukan hikmah yang bisa kita dapatkan. Salah satu contohnya seperti
Dengan membaca Al-Quran, kita dapat terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya, silahkan kalian tuliskan apa saja yang kalian dapatkan dari video tersebut. Sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca bacaan atau bacaan yang sempurna. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan yang membacanya mendapatkan atau bernilaikan ibadah. Sampai di sini, are you understand? Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi Al-Quran. Oke, selanjutnya fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai sumber atau hukum Islam yang utama. Mengapa demikian? Karena dalam Al-Quran banyak sekali memuat tentang hukum Islam. Salah satu contohnya yaitu makanan halal dan haram yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 88. Yang kedua, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Contohnya, tentang kelahiran manusia dan penciptaan alam. Fungsi yang ketiga, yaitu sebagai penyempurna kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Materi yang terakhir, yaitu cara memfungsikan Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-hari, di video awal sudah Ibu berikan contoh videonya tentang memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan menyebutkan beberapa contohnya, yaitu yang pertama, selalu membaca Al-Quran sebelum ataupun sesudah sholat. Yang kedua, selalu mempelajari dan memahami isi Al-Quran. Yang ketiga, berperilaku sesuai ketentuan Al-Quran. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan satu pertanyaan untuk anak-anak semua. Bagaimana cara kalian mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan kalian jawab pertanyaannya di kolom komentar ya. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham ya tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia? Di awal tadi sudah kita bahas tentang pengertian Al-Quran, fungsi Al-Quran, serta cara memfungsikan Al-Quran. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Video selanjutnya kita akan belajar tentang hadis. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa. Doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.